minta tolong, perbaikilah ini. Solat subuh berjamaah dan doa sebelum azan maghrib dan doa di waktu sahar. Karena itu perhatian dari Allah, seperti yang saya sampaikan. Lalu kemudian untuk malam Lailatul Qadar ini Allah sengaja rahasiakan. Sengaja Allah rahasiakan, Pak. Kalau ada orang berkata malam Lailatul Qadar ini di tanggal ganjil, di tanggal genap, itu hanya ijtihad. Ijtihad itu bukan yang pas. Sengaja Allah rahasiakan supaya masjid ini tak ramai di tanggal tersebut doang. Orang yang memahami Lailatul Qadar di tanggal 24, 27, 29, 22, 23, entahlah kapanlah. Lihat, masjid itu ramai di tanggal itu saja. Selain tanggal itu sepi. Itu pemahaman yang salah. Lillahi fi kulli lailatin utaqa'u minan nar. Setiap 3 hari, 30 hari, setiap hari, setiap malam Allah itu kasih pembebasan. Bagi siapa? Bagi orang yang sebenarnya dia ahli neraka, lalu Allah hapuskanlah namanya dia dari neraka. Makanya ada doa khusus di bulan Ramadan yang bunyinya macam kayak gini. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mengapa doanya bukan Rabbighfirli? Karena Rabbighfirli minta ampunkan, yaitu adalah minta ampun. Ya Allah hapus, ya Allah ampunilah dosa-dosa aku. Itu Rabbighfirli. Tapi kalau Allahumma innaka afuun, hapuskanlah nama aku dari neraka. Hapuskanlah dosa-dosa aku. Jadi sering-seringlah baca doa ini. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini bulan Ramadan, ini awal-awal bulan Ramadan. Nabi itu punya kebiasaan di awal-awal Ramadan. Dia itu mengumpulkan sahabatnya macam kayak ini. Lalu dia berkata, ya ayuhan nas, wahai orang manusia, qad ja'akum syahrun azim. Ini bulan mulia. Ini bulan mulia yang sudah datang. Ada 3 promo yang kita dapat di bulan Ramadan ini. Promo yang pertama, tufattahu abwabul jinan. Semua pintu surga ini terbuka. Semua, Pak. Berapa pintu surga? 8 pintu surga. Jadi catatlah namamu di setiap pintu surga. Dan Bapak kalau ingin tercatat namanya di pintu surga, bacalah doa ini. Ini bukan kata saya, kata Nabi. Man qala, siapa yang berkata, ikutilah saya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq. Kata Nabi, siapa yang membaca ini, waktunya terbatas. Adkhalahu Allahul jannah min ayyi abwabin sya'ah. Allah masukkanlah dia ke surga dari pintu surga dari manapun yang engkau inginkan. Bacalah doa ini. Kalau Bapak tak hafal dengan bahasa Arab, pura-pura hafal. Yang penting mulutnya bergerak. Nanti saya kasih hadisnya, kasih doanya kepada Ustaz Nasir. Ustaz Nasir bagi-bagi ke jemaah ya. Ini yang meriwayatkan hadis ini Bukhari dengan Imam Bukhari dengan Muslim. Artinya sahih. Bacalah, hafalkanlah. Kalau bisa amalkanlah. Pada intinya tufattahu abwabul jinan, pintu surga ini terbuka. Ada babul Quran, babul Rayyan, babul Taubah, babul Istighfar, bab banyak, Pak. Catatlah namamu di setiap pintu surga. Engkau yang catat. Dengan apa? Dengan lidah ini, dengan mulut ini. Harus ada waktu untuk ngaji. Ramadan ini seperti sekolah. Dia bisa mendidik kita.
dari baik menjadi lebih baik. Persis seperti sekolah, ada aturan, ada waktunya makan, benar kan? Kapan waktu makan? Lepas maghrib. Kapan waktu tidur? Ada waktunya. Kapan waktu sholat? Ada waktunya. Kapan waktu berdoa pun ada waktunya. Persis seperti sekolah. Tapi banyak orang yang mensia-siakan sekolah ini. Dia tak faham. Dia sangka Ramadan ini yang penting puasa saja. Jadi minta tolong harus memahami. Minta tolong bapak-bapak, ibu-ibu. Enggak ada ibu-ibu ya? Ada di sana? Oh, mereka tengok saya kah? Iya tengok. Oh, kusangka mereka enggak tengok saya. Jadi minta tolong duduklah dengan anaknya, ngaji Al-Quran, tadarus. Jangan tadarus hanya di masjid saja, lalu di rumah enggak tadarus. Tadarus dengan anaknya. Nabi SAW itu selalu tadarus dengan Sayyidina Jibril. Ini banyak bapak-bapak nyuruh anaknya, ngaji kau. Lalu bapaknya rokok kayak gini. Ibunya joget-joget. Hai. Lalu dia nyuruh anaknya, ngaji kau. Macam mana mau ngaji? Tak mungkin. Wa kaifa yastaqimu adh-dhillu wal 'udu a'waju. Macam mana anak itu bisa jadi orang soleh kalau orang tuanya tak peduli? Tak akan bisa. Jadi ngajilah. Kami di Mekah selalu ada waktu tadarus. Ayah saya, istrinya, anak-anaknya dikumpulkan macam kayak gini. Dengan di rumah nenek. Berapa cucu nenek saya? 55. Masya Allah, rajin ibadah semua. Ibadah malam. Tadaruslah. Makanya alhamdulillah, bukan sombong, bukan angkuh, bukan hasad, enggak. Makanya saya hafal Al-Quran, mulai menghafal Quran dari usia 4 tahun, selesai di usia 11 tahun. Padahal dari keluarga yang bukan ustaz, bukan syekh, bukan kiai. Kalau mau bahagia, bahagialah engkau dengan ilmunya, bukan membahagiakan. Saya ini keturunan ini loh, mau dibuat apa? Maaf, jahil itu orang yang suka. Saya ini keturunan ini, percuma itu. Jadi harus bahagia dengan ilmunya, dengan tawaduknya. Pada intinya, promo yang pertama, pintu surga terbuka. Yang kedua, pintu neraka. Wa tughallaqu abwabun niran. Semua pintu neraka itu tertutup. Yang selamanya sepanjang hidup ini kita itu sedikit-sedikit menyalahkan setan, sedikit-sedikit bilang sepanjang hidup, ini gara-gara setan ini, saya terganggu oleh setan ini, makanya saya jadi malas ngaji ini, saya jadi malas solat ini. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan setan. Barangkali engkau ini memang setan. Untung Allah itu sayang sama engkau. Untung Allah sayang. Andai Allah itu enggak sayang, Pak, engkau bisa terikat sama para setan. Bapak kalau mau tahu sifat asli diri sendiri di bulan Ramadan. Sepanjang hidup kita bilang, saya ini malas ngaji, saya ini tidak ada waktu ngaji. Alasannya yaitu adalah apa? Cari nafkah. Alasannya tidak ada waktu. Alasannya apalah. Tapi bulan Ramadan ini setan sudah diikat. Jadi yang sepanjang hidup kita itu salahin setan. Lihatlah bulan Ramadan, apakah memang engkau yang setan? Astagfirullah. Saya enggak mau menyampaikan macam kayak gini, tapi hadisnya bunyinya macam kayak gini. Wa tusaffadu fihi syayatin. Nah, kalau memang mau tahu sifat aslimu, malas atau enggak, lihatlah bulan Ramadan. Seperti yang saya sampaikan, bulan Ramadan ini seperti sekolah. Teratur waktu makannya, teratur waktu sholatnya, teratur waktu doanya, teratur semua. Sampai Allah kasih rahasia-rahasia kapan waktu diijabah. Allah kasih, cuman kita ini yang lalai. Lalu kemudian yang terakhir, waktu saya sudah selesai. Siapa yang mengamalkan 3 ini, insya Allah mendapat tanda malam Lailatul Qadar. Jangan disangka malam Lailatul Qadar itu cuman hanya di 10 terakhir. Allah sengaja sebut
taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir supaya engkau ini tak malas-malesan. Cobalah lihat di sini, Masya Allah. 10 pertama, ramai. Hai. 10 kedua, setengah lah. 10 ketiga, semua balik kampung. Nah, sampai hari raya pun balik kampung. Semua balik kampung. Alasannya balik kampung. Lalu masjid ini sepi. Nah, pada intinya Lailatul Qadar itu bukan hanya khususan di 10 hari terakhir. Allah sengaja sebut kayak gini supaya engkau makin rajin ibadahnya di 10 hari terakhir. Supaya mendapat malam Lailatul Qadar, amalkanlah 3 ini. Yang pertama, man shallal isya'a fi jamaah. Siapa yang solat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka dia mendapat catatan bahwa dia itu seolah-olah setengah malam dia itu solat, tercatat seolah-olah dia setengah malam dia itu solat qiyam. Lalu kemudian man shalla ma'al imami hatta yansarif. Ini amalan yang kedua. Siapa yang solat dengan imam sampai imam itu pulang, kutibat lahu qiyamul lailah, maka tercatat bagi dia seolah-olah solat sepanjang malam qiyam. Artinya kalau nanti solat tarawih, solatlah dengan imam sampai selesai. Mau 8 rakaat, mau 2, 3, gasken. Yang penting sampai witir. Dia balik, baru kita balik. Itu tercatat kita itu dapat qiyam lailah sepanjang malam kita solat. Enak loh solat tarawih di Indonesia ini enak. Hanya 8 rakaat. Itu pun ayatnya pendek. Benar kan? Ayatnya pendek, rukuknya pun Allah. Itu bukan solat, itu mainan. Itu bukan solat. Jangan nipu diri sendiri. Itu bukan solat. Macam mana? Mana ada solat macam kayak gini? Yang benar-benar solatlah sebagaimana aku solat, kata Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi itu ada tumakninah di dalam solatnya. Allahu Akbar. Baca ayat demi ayat. Nabi itu kalau solat, kana yaqra'u ayatan ba'da ayah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ kita diskusi dengan Allah. Hamidani abdi, hamba ini bersyukur kepada aku. Ar-Rahmanir Rahim, dia memuji aku. Maliki yaumiddin, dia minta pertolongan kepada aku. Tapi kita di bulan Ramadan ngejar kapan cepat selesainya. Alhamdulillah. Apa itu? Itu bukan tarawih, itu mainan. Saya sangat tak setuju kalau Anda tarawih macam kayak gini. Itu tandanya, maaf, saya bukan menyindir, itu tandanya imam itu enggak belajar fikih. Simple sekali. Dari bacaan Fatihahnya kita tahu ini belajar atau tidak belajar dari bacaannya. Kalau bacanya bukan kayak gitu. Kalau mau baca cepat pun harus dengan hadar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak itu, Pak. Solat tarawih ini bukan mainan, bukan yang penting selesai. No, minta tolonglah, perbaikilah solatnya. Siapa yang solat siapa yang solat isya berjamaah dapat catatan seolah-olah dia itu beramal, seolah-olah dia itu solat setengah malam qiyam. Setengah malam dia itu solat qiyam. Siapa yang solat tarawih, man shalla ma'al imami hatta yansarif, sampai imam pulang, maka kutibat lahu qiyamul lailah. Amalan yang ketiga, man shalla subha fi jamaah, salat subuh isya berjamaah, kutibat lahu qiyamul lailah.
Ini promo-promo dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsiru fihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa aktsiru fihi, perbanyaklah untuk membacakan, untuk mengamalkan 4 ini. Fastakthiru fihi min 4 khisal khaslataini turduna biha rabbakum. Ada 2 amalan yang bisa mendapatkan, menjemput ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah, yaitu adalah sering-sering membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua yaitu adalah wa tastaghfirunahu, sering-sering istighfar. Wa ammal latani la ghina'a bikum anhuma, ada 2 amalan yang engkau tak mungkin bisa mensia-siakan, tak mungkin engkau ini tak butuh dengan 2 ini, yaitu adalah yang pertama, tas'alunallaha al-jannah, mintalah supaya engkau menjadi ahli surga. Minta Pak. Walaupun amalan kita itu banyak, belum tentu kita ini ahli surga. Nah, wa ta'udzuna bihi minan nar, mintalah ya Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Mengapa doa ini lepas solat itu sering diulangkan oleh banyak imam? Karena jelas-jelas kita ini semua sudah jamin masuk surga. Jamin kita ini Pak, jamin masuk surga. Tapi yang tidak jamin selamat dari api neraka. Itulah kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah, siapa yang berkata la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk ke surga. Tapi letak masalahnya di mana? Wa in zana wa in sarak ya Rasulullah, meskipun dia itu pezina, pencuri, pemabuk, apakah dia tetap masuk surga? Dia tetap masuk surga. Letak masalahnya di mana? Apakah langsung masuk surga, apa transit dulu? Kira-kira Bapak mau langsung ke surga, apa mau transit dulu? Ragulah jemaah ini. Mau langsung apa transit? Yang minta langsung mudah-mudahan cepat mati. Ikan langsung Pak. Bercanda ya. Yang transit itu diobok-obok di api neraka. Jadi minta ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, mintalah selamat. Nah, Allahumma ajirna minan nar, sudah jelas-jelas kita jamin masuk surga. Tapi yang belum jelas, jamin dari api neraka. Saya tutup acara ini dengan doa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sadaqatina wa qira'atina wa tilawatina lil Qur'ani ya Allah, wa jam'atina wa jumu'atina wa sadaqatina wa aklina wa du'aana ya Allah. Allahumma taqabbal minna hadhihi kullihi ya Allah. Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum saya menyerahkan mikrofon ini kepada Ustaz Muammar, semua amalan yang di bulan Ramadan itu pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua Pak. Solat, istighfar, ngaji, sedekah, bahkan Nabi itu mengatakan siapa yang suka membagi makanan bagi orang yang lagi sedang puasa, dia mendapat pahala seolah-olah dia juga berpuasa. Cuman bukan artinya berarti saya ini cukup enggak puasa karena saya sudah bagi makanan. No, harus puasa kalau masih mampu, dan kalau bisa juga bagi-bagi makanan. Man fattara sha'iman kana lahu min siyamihi mithla ajrihi. Siapa yang suka membagi makan seperti nanti, maka dia mendapat pahala seolah-olah juga dia puasa. Jadi pada intinya Ustaz Muammar akan mengajak kita untuk beramal, yaitu adalah namanya dari hati ke hati. Jangan dari kantong. Kalau dari kantong langsung ke kotak, itu yang kalau bisa kita cari yang paling kecil. Tapi kalau dari hati ke hati itu beda. Jadi Ustaz Muammar nanti ajak beramal untuk dari hati ke hati, yaitu adalah sedekah
berapapun boleh, dan insya Allah boleh mengangkat tangannya, boleh sedekah terang-terangan juga. Memang boleh sedekah terang-terangan, sangat boleh. Nabi mengajak sahabat, siapa yang mau wakaf sumur? Saya Rasulullah. Siapa yang mau ikut perang? Saya Rasulullah. Siapa yang mau mengajar Quran kepada sahabat? Saya Rasulullah. Itu menunjukkan boleh beramal sedekah terang-terangan. Dan saya berharap semua yang ada di sini bisa tercatat namanya, yaitu adalah dari bagian ahli sedekah dan ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Syekh telah memberikan nasihat kepada kita semua. Orang tua sekalian, setelah nanti penyampaian program, barangkali ada yang ingin bertanya langsung kepada Syekh, kami persilahkan. Tapi mohon izin beberapa menit, 5 menit depan kami yang ingin menyampaikan beberapa hal tentang program dari yayasan. Orang tua kami sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa kami dari PPPK Darul Quran yang saat sekarang ini dari Jawa Tengah Kota Semarang ingin bersama dengan orang tua kami sekalian membantu dakwah dan syiar Quran. Selain fokus dari dakwah dan syiar Quran, kita juga ingin membantu saudara-saudara kita yang berada di sosial kemanusiaan, yang berada sekarang ini di Sumatera dan juga yang berada di Palestina. Yang mudah-mudahan dengan setiap sedekah kita, yang setiap dari infak kita dibalas Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan wasilah kebaikan kita membantu saat sekarang ini saudara-saudara kita yang berada di Sumatera membantu dakwah dan syiar Quran dibalas Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun di akhirat. Amin. Mudah-mudahan sekalian dari setiap apa yang kita berikan, apa yang kita infakkan dibalas dengan kebaikan yang banyak orang tua kami sekalian. Amin. Bapak orang tua kami sekalian, mungkin tadi Ustaz kami nggak bawa uang sedekah, ingin berinfak tapi kami nggak bawa sedekahnya. Bagaimana Ustaz untuk ikut membantunya? Bagaimana Ustaz untuk ikut menolongnya? Mudah orang tua kami sekalian, dengan cara mengikuti namanya program kita komitmen sedekah. Apa itu komitmen sedekah? Komitmen sedekah orang tua kami sekalian, yakni sedekah yang gak harus ditunaikan pada kesempatan kali ini. Sedekahnya boleh kapan aja, sedekahnya boleh berapa aja orang tua kami sekalian. Ustaz, kalau kami mau sedekah bantu dakwah dan syiar Quran, bantu saudara-saudara kita setiap bulan hanya mampunya 300.000 boleh? Boleh. Ustaz, mampunya kami hanya 100.000 setiap bulan, silahkan orang tua kami sekalian. Karena kata Rasulullah, amalan yang Allah cintai yakni yang sedikit-sedikit tapi istiqomah. Dan inilah yang ingin kami ajak sama orang tua kami sekalian. Yuk sedikit-sedikit kita bantu saudara-saudara kita. Yuk sedikit-sedikit kita bantu dakwah dan syiar Quran. Semampu kita saja, sebisa kita saja. Mungkin dari menyisihkan rezeki kita dan gaji kita, mungkin dari rezeki lebih kita setiap bulan kita berikan untuk dakwah dan syiar Quran. Kita bantu saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, bantu saudara-saudara kita yang ingin hafal Al-Quran, bantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ustaz, pertanyaannya, bagaimana caranya untuk ikut komitmen sedekah? Mudah orang tua kami. Cukup dengan angkat tangan, nanti tim kita datang mencatat nama dan juga nomor HP dari orang tua kami sekalian, dan nantinya akan diberikan hadiah kenang-kenangan berupa Al-Quran hadiah. Ini yang kami berikan besar banyak penghargaan kepada bapak-bapak orang tua kami sekalian. Tapi hanya Al-Quran yang mudah-mudahan dengan Al-Quran kita berikan hadiahnya menjadi hati kita terpaut kepada Al-Quran. Amin. Hati kita senantiasa dekat kepada Al-Quran, membantu dakwah dan syiar Al-Quran, dan banyak para penghafal Al-Quran yang lahir dari bantuan dari wasilah sedekah kita orang tua kami sekalian. Jadi Ustaz, gimana caranya? Mudah, cukup dengan angkat tangan. Sedekahnya boleh kapan aja, sedekahnya boleh berapa aja. Bahasa sederhananya, sedekahnya boleh dicicil-cicil orang tua kami sekalian. Bismillah, karena waktunya singkat, kita ingin tanya jawab lagi. Kita buka 3 orang saja terlebih dahulu. Sebelum tanya jawab. Sebelum jangan dibuka tanya jawab dulu. Oh ya. Maksudnya tanya jawabnya itu saya. Oh ya, boleh. Sebelum kita membuka nanti sesi tanya jawab orang tua kami sekalian, bismillah, kami ingin mengajak komitmen sedekah. Sedekahnya boleh kapan aja, sedekahnya boleh berapa aja orang tua kami sekalian. Cukup dengan angkat tangan, nanti tim kita akan
memberikan mencatat nama dan juga nomor HP-nya. Bismillah, agar kita mempermudah mencatat nominalnya. Bismillah, kita buka, walaupun nanti sedekahnya dicicil-cicil setiap bulannya, kita buka 3 orang terlebih dahulu. Komitmen sedekah peluang amal jariah dengan angkat tangan, kita buka di nominal komitmen sedekah 4 juta rupiah orang tua kami sekalian. Bismillah. Ustaz, 4 jutanya langsung tunai? Enggak, 4 jutanya total. 4 jutanya boleh dicicil. 4 jutanya mau setiap bulan 200.000, 300.000 setiap bulan, silahkan. Yang intinya 4 juta merupakan total dari sedekah kita. Ustaz, kalau biasanya cicilan ada batas waktunya, apakah ini ada batas waktu? Namanya sedekah tidak ada batas waktu. Kenapa ada 4 juta Ustaz? Agar mudah kami mencatat, agar mudah kami mendatanya. Itu saja orang tua kami sekalian. Bismillah. Barangkali ada orang pertama, orang tua kami sekalian. Ada bapak kita orang pertama, silakan bantu tim dicatat nama dan juga nomor HP-nya. Orang kedua, orang tua kami sekalian, di nominal komitmen sedekah 4 juta rupiah. Jadi 4 jutanya dicicil-cicil, 4 jutanya bertahap-tahap diangsur. Mau 1 tahun kita cicil-cicil selama. Sini Ustaz Nasr, berdiri foto. Diberikan hadiah Al-Quran kenang-kenangan. Kenapa kita berikan Al-Quran? Karena merupakan hadiah terbesar. Kami tak bisa membalas dengan S3 jurusan apa Ustaz? Apa? S3 jurusan apa? Doktoral Manajemen Bisnis. Wah, Bismillah. Ya, Ada terima lagi kasih, Hasan. di nominal komitmen sedekah 4 juta rupiah. 4 jutanya dicicil-cicil. Mau setiap bulan 300, mau setiap bulan 500, mau setiap bulan mungkin 100, silahkan, boleh orang tua kami sekalian. Barangkali dari ibu-ibunya juga ada yang ingin ikut membantu dari komitmen sedekah, bisa nanti angkat tangan agar aktif kita yang perempuan. semoga anaknya jadi kayak Ustaz Adi Hidayat. Dan kalau Insyaallah. ingin bersama dengan tim bagi yang ingin ikut komitmen sedekah, kami persilahkan dari ibu-ibunya. Ada lagi barangkali dari orang tua kami. Orang ketiga, di nominal komitmen sedekah 4 juta rupiah. Ustaz, mungkin bulan ini kami belum bisa sedekah, mungkin kami ingin sedekahnya bulan depan. Boleh orang tua kami sekalian. Kapan kita ada rezeki lebih, ingin kita bersedekah untuk dakwah dan syiar Quran, ingin kita bersedekah untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, insya Allah menjadi jariah untuk kita semua. Bismillah. Ada lagi barangkali orang tua kami. Orang ketiga, di nominal komitmen sedekah 4 juta rupiah. 4 jutanya dicicil-cicil orang tua kami sekalian. Ustaz, 4 juta terlalu besar. Orang tua kami sekalian, kalau kita minta sama Allah, kalau kita mengandalkan Allah, 4 juta terlalu kecil sama Allah karena Allah Maha Besar, karena Allah Maha Kaya. Tinggal kita yang minta. Bismillah, kita bantu saudara-saudara kita orang tua kami sekalian. Ada barangkali orang ketiga, bapak-bapak, jangan malu-malu orang tua kami sekalian. Karena kita sedang berlomba-lomba dalam kebaikan. Di luar sana banyak orang yang bermaksiat, banyak orang yang melakukan dosa, bangga menunjukkan dosanya, menunjukkan maksiatnya. Lalu kenapa kita harus ragu, kenapa kita harus takut dalam berbuat kebaikan? Toh juga menjadi motivasi bagi orang lain, kita berlomba-lomba dalam kebaikan orang tua kami. Bismillah. Ada barangkali bapak-bapaknya di nominal komitmen sedekah 4 juta rupiah. 4 jutanya merupakan total sedekah orang tua kami sekalian. Ada 5, 4, 3, 2. Kapan lagi kita punya cicilan, kapan lagi kita punya angsuran yang gak ada bunganya, yang gak ada ribanya, tapi malah mendapatkan pahala jariah. Pahalanya sampai kita kiamat terus mengalir pahalanya. Kenapa? Sebab kita bantu orang menghafal Al-Quran, sebab kita bantu saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, yang sampai saat sekarang ini orang tua kami sekalian, program kita ingin membangun 2 masjid. Kenapa? Karena masih banyak masjid yang belum hidup, yang belum bangkit lagi orang tua kami sekalian, maka kita ingin bantu saudara-saudara kita. Ada lagi orang tua kami barangkali? Orang ketiga, di nominal komitmen sedekah 4 juta rupiah. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk kebaikan orang tua kami. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada orang tua kami sekalian. Ustaz, mungkin kalau di nominal 4 juta masih terlalu besar. Bismillah, mohon izin 1 menit terakhir kita buka kesempatan komitmen sedekah peluang amal jariah. Sedekahnya boleh dicicil-cicil, sedekahnya boleh berangsur-angsur. Kita buka kesempatan komitmen sedekah di nominal 2 juta rupiah orang tua kami sekalian.
Bismillah. Barangkali ada orang pertama, orang tua kami, total sedekahnya 2 juta dicicil-cicil. Kalau 2 juta setiap bulannya 200 ribu. 200 ribu kali 10 bulan selesai orang tua kami sekalian 2 juta. Kalau 200 ribu kita setiap bulan mungkin 5.000 rupiah, 5.000 setiap bulannya orang tua kami sekalian. Insya Allah bisa kita selesai 2 jutanya dalam kurang lebih 1 tahun orang tua kami. Bismillah. Barangkali ada orang tua kami sekalian. Orang pertama di nominal komitmen sedekah 2 juta rupiah. Cukup dengan angkat tangan saja, biar Allah yang ngasih rezekinya. Toh kita yakin rezeki, harta, pertemuan maut semuanya sudah Allah tentukan. Sampai kita meninggal dunia semuanya sudah Allah takar, tak mungkin tertukar, apalagi berkurang ketika kita bersedekah orang tua kami sekalian. Bismillah. Ya barangkali orang pertama, bapak-bapak, orang tua kami sekalian, di nominal komitmen sedekah 2 juta rupiah. Ibu-ibu juga. Ataupun dari ibu-ibunya yang ingin ikut, silahkan boleh angkat tangan. Nanti dicatat nama dan juga nomor HP-nya oleh tim kita dan diberikan nomor rekening dari yayasan kita, dan nanti akan kita berikan hadiah Al-Quran kenang-kenangan serta foto bersama dengan syekh nantinya. Ada barangkali dari bapak-bapak di nominal komitmen sedekah 2 juta rupiah? 5, 4. Yuk sama-sama kita sisihkan, mau dibuat atas nama orang tua kita, mau dibuat atas nama keluarga besar kita. 100 ribu juga setiap bulan silahkan. Ustaz, kami bulan ini belum bisa 100 ribu, maunya 50 ribu, boleh berapapun, insya Allah walaupun kecil, termasuk hadiah untuk kita semua. Ada lagi barangkali orang pertama di nominal komitmen sedekah 2 juta rupiah, bapak-bapak? 5, 4, 3. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu angkat tangan terlalu tinggi, di bawah juga boleh. Biar nanti tim kita datengin, dicatat nama dan juga nomor HP-nya, atau panggil tim kita. Kalau misalnya secara terang-terangan angkat tangan malu, silakan panggil tim kita. Mohon izin kita catat nama dan juga nomor HP, karena setiap bulan mohon izin kita laporkan pertanggungjawaban infak sedekah perkembangan dari yayasan kita, perkembangan saudara-saudara kita laporkan kepada bapak-bapak orang tua kami sekalian. Ada lagi barangkali orang tua kami mau ikut komitmen sedekah? 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran orang tua kami sekalian. Trik 3 terakhir kita buka kesempatan, barangkali ada yang masih mau di nominal komitmen sedekah 1 juta rupiah orang tua kami sekalian. Bismillah. Barangkali ada bapak kita orang pertama, silakan maju bapak. Orang kedua, orang tua kami sekalian, di nominal komitmen sedekah 1 juta rupiah. Kita bagi-bagi. Kalau total sedekah kita, semoga anaknya jadi kayak Gus 1 Baha. juta rupiah, setiap bulan 100 ribu, 100 ribu kali 10 bulan 1 juta rupiah. Kalau 100 ribu kita setiap bulan, setiap harinya 3.000 rupiah. 3.000 kali 30 hari selama sebulan, 90.000 rupiah. Bisa, walaupun 3.000 setiap harinya orang tua kami sekalian. Kita mulai dari Ramadan, agar nanti selesai Ramadan kita sudah biasa sedekah. 3.000 setiap harinya. Mungkin lebih besar uang parkir kita ke swalayan daripada kita bersedekah setiap harinya. Maka yuk sama-sama bismillah kita bantu saudara-saudara kita. Ada lagi barangkali orang kedua? 2 orang lagi? Bapak-bapak, di nominal komitmen sedekah 1 juta rupiah. Yuk kita sisihkan rezeki kita, yuk kita sisihkan dari harta kita. Setiap bulan 100 ribu aja, 100 ribu saja. Mudah-mudahan dengan wasilah kita sedekah, insya Allah Allah balas dengan berkali-kali lipat. Allah gunakan itu rezeki dari hal yang kita tidak duga-duga orang tua kami sekalian. Amin. Bismillah. Ada barangkali orang tua kami? Orang kedua, ada bapak kita, orang kedua, orang ketiga. Silakan maju bapak. Sini Pak. Silakan maju orang tua kami sekalian. Ada lagi barangkali yang mau ikut komitmen sedekah, jangan ragu-ragu. Biar Allah yang ngasih rezekinya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi rezeki orang tua kami sekalian. Biar Allah yang ngatur rezekinya kita dari mana, sehingga kita mampu untuk bersedekah orang tua kami sekalian. Maka kita mulai dari bulan Ramadan yang pahalanya berkali-kali lipat. Ada lagi barangkali? Makasih Satu banyak. akhir setelah ini kita buka sesi tanya jawab orang tua kami sekalian. Ada bapak-bapak di nominal komitmen sedekah 1 juta rupiah. Dari ibunya juga boleh, barangkali ada yang mau ikut komitmen sedekah di nominal 1 juta, silahkan orang tua kami sekalian. Ada lagi bapak-bapak di nominal komitmen sedekah 1 juta rupiah. Masya Allah. Sici. Ada lagi orang tua kami sekalian, orang keempat.
Yuk jangan malu-malu, biar Allah yang ngasih rezekinya dari mana. Allah bukakan pintu rezeki kita dari hal yang kita tidak duga-duga. Kenapa? Sebab kita berada Terima kasih. Allah. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7, sesungguhnya jikalau kau menolong agamaku maka aku akan menolongmu. Terima kasih banyak. Saya hanya memotivasi, saya hanya mengajak saja. Bismillah, satu orang terakhir, orang tua kami sekalian, 5. Masya Allah. Alhamdulillah. Panjang umur. Dengan setiap sedekah kita menjadi amal jariah, menjadi tabungan akhirat kita. Kita di sini menjadi saksi bahwa kita senantiasa dakwah dan syiar Quran, kita support terhadap orang tua kami sekalian. Ada lagi barangkali 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah jazakumullah khairan orang tua kami sekalian. Barangkali ada yang ingin ikut tapi ingin secara diam-diam ataupun di bawah nominal yang kita sebutkan, bisa langsung menjumpai kita untuk dicatat nama dan juga nomor HP-nya. Mau 4 juta, mau 2 juta, mau 1 juta, mau 500.000 rupiah, silahkan. Yang terpenting mencatat nama kita agar kita menjadi saksi, kita sama-sama membantu dakwah dan syiar Quran semampu kita, sebisa kita orang tua kami sekalian. Terima kasih. Mari sama-sama kita buka sesi tanya jawab yang akan langsung dipandu oleh Ustaz Dr. Muhammad Nasir. Pada Ustaz kami persilakan membantu acara sesi tanya jawab. Terima kasih. Berarti 20 bulan. Terima kasih Syekh Abdul Basit. Agar Syekh Abdul Basit juga lebih mengenal kita, maka saya menceritakan tentang program Ramadan di Masjid Al-Ikhlas. Jadi kalau dimulai dari sholat subuh, kita memang ada imam yang sebagian juga hafiz Quran. Masya Allah, Masya Ya. Allah. Dan dilanjut oleh tilawah, di mana dipimpin oleh para hafiz satu hari 1 juz. Masya Ya, Allah. setelah sholat subuh, lalu beranjak kepada setelah sholat asar. Di sini ada kajian tafsir, ada kajian Riyadhus Shalihin, ada kajian Imam Nawawi itu apa ya? Al-Adhkar. Al-Adhkar. Ya, Al-Azkar. Masya Allah. Lalu ada Irsadul Ibad, ya. Oh, Nasaih al-Ibad. Iya. Masya Jadi Allah. di sini insya Allah 1 minggu menjelang buka itu ada kajian, ya. Dan semuanya insya Allah ustadznya juga sudah verifikasi bagus, baik. Monggo. Maringi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, semoga banyak cincinnya. Amin. Amin Ibu. Amin. Mana mbaknya fotonya? Itu Ibu. Foto, oh ya HP. Taufik. Amin. Iya. Oh dapat nih. Iya, hadiah Ibu. Iya, makasih Bu. Saya lanjutkan. Jadi kita juga memberikan sebuah kajian 30 hari ya selama Ramadan itu sebelum menjelang Ramadan, sebelum menjelang buka puasa. Dan kita buka puasanya hampir 100 lebih rata-rata. Masya Allah, Masya Allah. Lalu kita lanjut dengan sholat maghrib berjamaah. Di sini sudah ada imam yang kita tentukan sebagian hafiz. Dan begitu masuk sholat isya yang mengimami. Jadi kita banyak membantu juga anak yatim, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Orang musafir di sini tidak perlu kesulitan karena warung-warung di sini sudah kooperatif dengan masjid. Mau di warung mana, mau makan di mana, kita juga bebas kan. Masya Ya, jadi kita sudah membuat sistem digitalis. Banyak hal yang bisa kita kerjakan tanpa kita harus datang. Dan semuanya alhamdulillah, dari musafir tidur, dari musafir perlu makan, dari minum dan lain sebagainya,
Dan masjid ini juga dilengkapi oleh minuman panas, minuman dingin, minuman netral, ya, kopi, teh, semuanya ada semua. Cuma sayangnya dulu kita membuat ada Milo dan lain sebagainya, Milonya banyak dibawa pulang. Akhirnya kita stop gitu. Jadi yang ada kopi, teh, ya, itu yang selalu ada 24 jam. Ini perlu saya sampaikan agar saya juga lebih dekat dengan kami, ya, dan kami berusaha dalam sholat sangat tertib dan insya Allah kita terus meningkatkan. Amin. Iya. Lalu yang kedua, kira-kira ada yang ditanyakan dari kajian Syekh Abdul Basit, ya? Ini mumpung masih ada waktu. Kalau saya tanya ya Ustaz, ya ini umum ya, bukan di apa yang disampaikan Ustaz itu. Kebetulan saya seorang di bidang karakter, ya hidup saya itu tentang kolbu Ustaz. Jadi saya mempelajari kolbu itu dari SMP sampai sekarang. Dan itu sudah saya buktikan di dalam praktek dokter saya, ya. Dan saya di sini sekarang mulai terkenal kalau di TikTok itu bahwa pengobatan tanpa obat, yakni bagaimana orang sembuh itu dengan karakternya. Karena saya melihat zaman Rasulullah itu jarang sakit, ya. Jadi bahkan saya mengatakan kalau saya ceramah itu bidang pengobatan yang tidak berkembang itu pengobatan, ya. Karena apa? Semua yang di zaman Rasulullah itu adalah umat yang terbaik mengamalkan Quran, sementara Quran itu sifat, ya. Makanya di sini jarang sekali saya temukan, saya sendiri loh ya, saya temukan itu referensi banyak sakit itu jarang saya temukan. Walaupun saat ini banyak orang menjual ibu nabawi, ya itu urusan mereka ya. Saya cuma di sini ingin membuktikan bahwa saat kita mendudukkan Allah itu di dalam kehidupan, aslinya semua persoalan itu terselesaikan, termasuk kesehatan. Ya, itu saya boomingkan. Saya kalau setiap Ahad itu ceramah di TikTok itu sudah 10.000 ya penontonnya. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan kemudahan oleh Allah di TikTok. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan, saya tanyakan ke Ustadz itu, karena saya di bidang dokter manajemen, saya kok nggak pernah melihat akurasi. Akurasi itu kompromi antara yayasan satu dengan yayasan yang lain itu tetap job yang dikerjakan. Contoh misalkan kita ingin menuntaskan orang dari buta Al-Quran, ya. Kita tidak punya dana. Misalkan Semarang ini yang buta Quran itu berapa? Oh, bagian ini coba dikerjakan oleh bidang A, ya, dari grup A. Yang ini dari grup B, yang ini dari grup C. Saya tidak pernah menemukan, baik di tingkat nasional apalagi lokal. Akhirnya kadang-kadang itu kita tuh, makanya tadi bilang, Pak, nominalnya berapa? Jangan terus nominal. Saya bilang, ini sebuah proyek, kalau kita menganggap itu baik, ya kita teruskan. Ya, kalau ini kita anggap nggak baik, ya masa kita teruskan. Ya, jadi kompromi, monggo, ini sesepuh si dosa nih. Ya, jadi kita tidak punya dana gitu. Jadi kita mau masuk pelosok mana, oh itu paling murah, oh kita mau bantu, itu nggak ada. Semua jor-joran di sini, di situ, di ini, di itu. Mengapa manajemen itu harus seperti itu? Ya, karena saya orang manajemen ya, saya melihatnya di sisi manajemennya. Ya, jadi alangkah indahnya kalau bahasa saya itu kita bisa kumpul bareng yayasan-yayasan besar yang mengolah dana umat itu untuk terarah. Oh, wilayah Timur Tengah, Maluku, sisi yang ini itu adalah wilayah kami. Ya, nanti mana lagi ada, mana lagi.
Kita bingung Pak, Ustaz saya. Oh. Kita bingung. Kita tuh bukannya nggak suka amal ya, tapi kita bingung. Semua orang mempromosikan itu. Ya. Lalu mana ya yang bisa kita buat acuan? Sebelum ada pertanyaan lain. Monggo, ada pertanyaan lain? Sambil nunggu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya bukan pertanyaan. Itu bagi saya, bagi kami itu ide yang sangat bagus bagi kami, dan kami insya Allah menerima ide ini. Enggak pernah muncul di pikiran kami bahwa seperti yang disampaikan oleh beliau, kenapa tidak ada manajemen di kota ini, kekurangan di kampung ini, di kampung ini, di kampung ini. Andai ada, kami sangat mudah untuk mendatangi kota atau lingkungan atau kapling atau kampung tersebut. Tapi karena kita tak tahu, jadi kita beramal. Yang penting insya Allah kita berusaha untuk mengajak dan beramal, dan kami ada selalu harapan insya Allah dengan kedatangan kami, insya Allah bisa lebih fasih membaca Al-Quran, bisa lebih fasih memahami bagaimana tata Nabi sholat, bagaimana Nabi berpuasa. Jadi maaf, saya nggak bisa menjawab pertanyaan ini karena jujur bagi kami bukan pertanyaan, ini ide bagi saya. Terima kasih banyak atas idenya. Sedikit menambahkan Bapak, kalau dalam dunia lembaga dan yayasan ada namanya forum zakat VOZ, dan baru beberapa tahun untuk diinisiasi untuk mengumpulkan beberapa lembaga. Terus tadi kepada Bapak merupakan idenya bagaimana untuk memanajemen lembaga-lembaga. Namun inilah salah satu ikhtiar kita juga untuk safari dakwah ke daerah-daerah untuk mengumpulkan data-data, untuk mengumpulkan bekerjasama dengan masjid untuk bisa mengetahui oh daerah sini yang buta huruf Al-Qur'annya sekian persen, daerah sini yang kebutuhannya untuk pendidikannya masih kurang. Inilah merupakan salah satu ikhtiar kita, dan kita sekarang ini baru beberapa tahun saja Bapak untuk bisa bergabung namanya Forum Zakat, dan ini perkumpulan dari beberapa lembaga yayasan yang nantinya tujuannya untuk umat. Dan mungkin barangkali salah satu ikhtiar kita ke masjid-masjid ini silaturahmi, tahu program masjid, apa yang ingin kita bisa bantu, apa yang bisa ingin kita kolaborasikan, apa yang ingin bisa kita sinergikan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita keliling-keliling daerah ini bersafari-safari dakwah, ini merupakan ikhtiar kita untuk meningkatkan umat yang menuju yang lebih baik lagi sesuai dengan tadi syarat dari Ustaz kita. Mungkin itu saja kalau dari kaminya. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan kepada Bapak-Bapak ataupun orang tua kami sekalian. Saya kembalikan kepada Bapak. Itu pertanyaan dosen. Gimana? Ada yang tanya? Menarik loh, ini mumpung ada pakarnya ya, ada ahlinya tentang masalah Ramadan ya. Atau mungkin ada pertanyaan, ibadah apa yang paling praktis yang menyebabkan saya bisa terhindar dari api neraka tapi dapat nikmat kubur? Paling praktis ya kan? Biar saya mikir ya. Kita ini kan sibuk, mungkin perlu ibadah-ibadah yang sangat simpel ya, sangat simpel, sangat cepat ya, tapi hasilnya gede ya. Seperti orang pebisnis 1 jam ada yang dapatnya 5.000, ada yang 1 jam dapatnya miliaran kan gitu. Apa nggak kepingin tanya gitu? Mungkin mereka sudah ahlinya. Gimana? Ini masih panjang loh kan? Saya loh, kalau saya punya Ustadz sebaik ini, saya sebaik ini nggak tanya itu, nanti kalau saya tanya nanti saya nggak enak ya. Jamaah aja yang tanya. Ayo, sahabat Pak. Apa ibu-ibu ada yang tanya Bu? Kalau ada yang tanya masuk di ruang laki-laki aja Bu. Coba tanya. Mana mikrofonnya aku kasih. Ibu-ibu ada yang tanya Bu? Masya Allah, tadi yang disampaikan oleh beliau itu dari bagian pertanyaan. Kira-kira adakah amalan yang bisa memasukkan kita ke surga? Ada 4 amalan. Nabi itu berkata, Inna fil jannati ghurafan. Nanti di surga, sesungguhnya di surga ada seperti ruangan-ruangan khusus VIP.
Fil jannati ghurafan, ada ruangan VVIP khusus orang yang mengamalkan 4 ini. Apa amalan 4 ini? Yaitu adalah liman atabal kalama, ucapannya selalu baik, selalu baik, tidak sedikit-sedikit mengeluarkan maaf ya, anjing, anjing, anjir, cancuk, ini kok, ini kan. Ini contoh ya, contoh orang Jawa. Kan ini orang Jawa kan. Jadi saya harus mencontohkan seolah-olah saya juga orang Jawa. Liman atabal kalama, yang bisa mendapat ruangan VVIP nanti di surga ini bagi yang mengamalkan 4 ini. Pertama, atabal kalama, ucapannya baik, lalu kasih contoh baik. Yang kedua, wa at'amat ta'ama, bagi-bagi makan. Kalau bapak suka membagi makan, itu selalu berkesan. Percuma engkau ini punya Alphard, punya Lexus, punya apalah, tapi engkau ini jutek, tak mau salam, tak mau senyum. Orang ini mengatakan, ini Fir'aunu hadhil ummah. Jadi tak baguslah, harus sering senyum, sering salam. Yang kedua, wa ta'amat ta'ama, itu yang disampaikan oleh tadi Ustadz Nasir, bahwa ada di sini program dari semua warung ada yang membagi makan. Itu sangat bagus. Insya Allah mereka mendapat nanti ruangan VVIP nanti di surga. Yang kedua, yang ketiga, wassalatu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di tengah malam saat orang tidur, engkau bangun tegak salat walaupun 2 rakaat. Makanya salat malam ini dikatakan, dinamakan solat tahajud. Kenapa bunyinya tahajud? Karena tahajud ini artinya tahajjad, lawanlah. Wa minal laili fatahajjad bi, dari sebagian malam lawanlah. Apa yang harus dilawan? Nafsunya, malasnya, bosannya, beteknya. Cobalah kita lihat, nafsu kita ini lebih suka main HP, TikTok daripada ngaji Quran. Kenapa? Karena kita yang mendidik nafsu kita dengan kayak gitu. Coba kalau kita mendidik diri kita, yaitu adalah berbuat baik, ngaji Quran dari sejak kecil, yang disampaikan seperti oleh Ustaz Nasir, dari sejak SMP atau SD beliau itu mempelajari qalbu. Karena beliaulah yang mendidik diri sendiri, mendidik nafsunya. Jadi kita ini tergantung didikan diri sendirinya, kebiasaan kita. Kalau membiasakan sedekah, jadi ahli sedekah. Membiasakan ngaji Quran, jadi ahli ngaji Quran. Membiasakan solat berjamaah dari sejak kecil, jadi ahli solat. Lalu kemudian yang keempat, wadawamus shiyam, orang yang selalu berpuasa. Puasa sunnah, puasa qadha, puasa tatawwu, apapun lah, insya Allah mendapat ruangan VVIP nanti di surga. Itu bukan kata saya, itu ucapan dari Nabi SAW. Pertama, atabal kalam, ucapan yang baik, kata-kata yang baik. Lalu kemudian dawamus shiyam, selalu berpuasa. Yang ketiga, it'amut ta'am, membagi makan. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di tengah malam saat orang tidur, insyaallah bisa mendapat ruang VVIP. Wallahu a'lam. Saya mungkin titip pada yayasan dari Quran. Saya di sini itu mengembangkan digitalisasi. Jadi yang saya maksud tadi, siapapun yang kerja di masjid ini membutuhkan makan, misalkan di warung padang, di warung ayam utuh, di manuk dan lain sebagainya, itu bilang aja disuruh dokter Nasir. Ya, jadi bukan mereka yang beramal, tapi mereka nanti semua istilahnya untuk bangunan itu bilang aja, nanti kirim ke sini. Masya Allah. Dan itu kenapa saya perlu seperti itu? Karena memang lingkungan masjid ini harus familiar dengan masjid. Benar. Ya. Dan di situ anak saya yang saya alhamdulillah aku ya, mereka
tidak ribet harus ada orang. Dan itu kalau bisa dikembangkan terus, maka kita jadi sistem yang baik. Ya, itu mungkin titik saya untuk dikembangkan kepada masjid-masjid yang lainnya. Dan alhamdulillah di sini kita rukun, ya kita tahu walaupun ada perbedaan, ada NU, ada Muhammadiyah, ya, ada Wahabi, ada apa, kita menyuarakan satu saja. Di Masjid Al-Ikhlas ini kita harus tunjukkan akhlak sama amal soleh yang berupa sosial. Benar. Ya, kata-kata saya selalu mengatakan seperti itu agar kita kembali semua kepada akhlak. Karena ilmu tertinggi dari semua ilmu itu ya akhlak. Ya. Di dalam teori manapun, di dalam teori Islam, di dalam teori Barat, selalu mengatakan puncak dari sebuah ilmu itu adalah karakter akhlak. Mau ilmu syar'nya seberapa, kalau akhlaknya jelek ya berarti dia belum masuk di dalam kolbu. Karena kata Rasulullah itu masuk di dalam kolbu. Kalau otak itu banyak egoisnya, ya nggak cocok kamu, ya itu egois. Otak itu tempatnya ego sama harga diri aja. Makanya siapa yang meyakini kebaikan itu dari otak itu salah besar. Kebaikan itu dari kolbu, ya kebaikan itu dari kolbu, bukan dari otak. Ya, makanya tadi saya mengatakan Ramadan ini adalah pendidikan. Makanya saya katakan kalau orang Ramadan, misalkan aja orang yang puasa karena iman dan berharap pahala itu aja dihapuskan 1 tahun dosa kita. Artinya apa? Nokta di kolbu kita itu sudah dikurangi sama Allah. Kalau nokta itu dikurangi, maka beban otak itu juga dikurangi. Kalau beban otak itu dikurangi, maka sistem tubuhnya itu menjadi relax. Makanya saya sangat heran orang yang berpuasa, sering berpuasa, sama pasangannya masih bentak, ya, dan bentaknya itu nggak hilang-hilang. Dan ini yang didapatkan apa? Ya, orang puasa itu harus ada perubahan sikap terhadap pasangan, pada orang tua, pada anak, sesama muslim itu harus wajib banget. Karena di dalam Quran surat Al-Lail itu di situ dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana kita itu dapat kebaikan, kebaikan apapun di situ. Ya, ini kalau versi saya. Jadi kita dulunya marah, sekarang nggak marah, ya berarti saya dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Ya, kebaikan, ya. Benar. Saya sebelumnya pelit, jadi nggak pelit. Saya dapat Lailatul Qadar. Kalau lebih pelit, Nah itu yang perlu dipertanyakan kalau lebih pelit. Ya. Jadi ini mau diisi apa saya? Ya ini karena jamnya masih ada waktu ibu-ibu sudah dengan semangatnya mempersiapkan guling. Ya hari ini guling saya. Masya Allah. Iya. Kita mau isi apa ini? Barangkali saya mau memperpanjang tausiahnya sampai jam 18. Iya. So, Pak Arif kan sini nanti. Oh iya nanti. Jadi jam 18 nanti. Saya lebih memilih tanya jawab daripada saya ceramah sendiri, Iya. dengar sendiri, semua sendiri. Ayo siapa? Pak Aik, Pak Babang, Pak Irul, mana Pak Irul? Oh gitu. Ayo Pak Irul, ya. Ini bisa dipanjangkan. Gak apa-apa langsung. Oh iya, mana Pak Irul? Solo nih. Ya, itu juga Ustaz itu. Masya Allah, Masya Allah. Berarti saya ceramah di tempat yang salah ini. Karena banyak ustadz. Salah satu hafiz yang sering imam di sini itu Zidan yang pakai coklat. Oh, Masya Allah. Beliau hafiz dan dari awal merintis karirnya dari Al-Ikhlas hingga saat ini sudah sangat baik sekali.
Viral nggak sih tuh? Jadi sambil nunggu teman-teman bertanya ya, hasil penelitian saya bahwa saya selalu mengatakan bahwa puasa itu harus menyingkirkan semua penyakit di pencernaan, mulai mah, gangguan peristaltik, kembung, ya, apalagi hipertensi. Tidak ada orang hipertensi orang yang tidak hobinya emosi. Orang emosi itu selalu kena hipertensi. Hipertensi itu selalu orang emosional. Puasa sangat betul-betul menjaga yang namanya emosi. Seperti tadi dikatakan Syekh, amalan yang mengantarkan kita ke surga adalah perkataan yang baik dan menyenangkan. Benar. Ya. Perkataan baik dan menyenangkan itu sudah menjauhi pengaruh ya, hipertensi. Orang-orang di tempat saya yang tensinya 160 atau 80 itu dengan emosi, dengan saya bimbing doa, ya. Doanya itu hal yang menyangkut emosi. Satu contoh ini, setelah mohon ampun, ya Allah maafkan aku, ampunilah aku. Ya Allah rahmatilah aku dengan rahmatmu yang berupa tidak emosi ya Allah. Rahmatilah aku ya Allah, agar aku bisa berbuat baik kepada pasanganku, kepada anakku, kepada orang tuaku dan saudara-saudara muslim ya Allah. Ya Allah, aku sangat mencintaimu ya Allah, dan aku menginginkan Ramadan ini adalah bagian dari rahmat yang Kau berikan kepadaku sehingga aku tidak emosi lagi ya Allah. Jadi sekitar emosi itu saya bolak-balikkan doa kepada Allah, itu nggak sampai 20 menit, 15 menit itu bisa normal. Makanya saya sangat heran, orang muslim sakit itu saya heran, betul, jujur ya. Karena apa? Di dalam tubuh manusia itu ada sifat rahman Allah, di mana orang muslim maupun nggak muslim yang mengikuti sunnatullah pasti disehatkan. Contoh tadi, orang non muslim nggak emosi, ya tetap sehat. Ya, orang muslim harusnya sudah tahu ayat-ayat Allah tentang emosi, harusnya sehat. Tapi kalau dibablaskan, orang muslim tapi tetap nesu, ya tetap sakit. Ya. Harusnya orang yang sudah paham rahmatnya Allah ini tinggal menikmati rahimnya ya. Janji-janji Allah untuk orang takwa itu bisa kita nikmati harusnya. Gak usah goyok, gak usah apa ya. Ya alhamdulillah saya dari dulu gemuk sampai sekarang tidak ada sakit. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Jadi walaupun saya di rumah saya banyak obat, tanyakan istri saya. Kalau saya sakit pernah suatu ketika saya sakit tertidur tiba-tiba pincang. Saya amati, oh pincang saya itu karena saya tadi sikap saya seperti ini sama saudara saya. Lalu saya doa, ya Allah jangan kau pincangkan aku ya Allah. Aku sholat ini butuh kesempurnaan ya Allah. Aku kalau kau berikan aku pincang dengan sakit ini, aku masih bisa merasakannya ya Allah. Tapi kalau aku sholat tidak bisa sempurna, itu yang aku pikirkan ya Allah. Saya terus doa, saja selesai. Di situ saya menunjukkan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Kalau kita minta Allah, ya Rabb, Allah, ya Rabb, Allah, ya Rabb, perhatian Allah dan malaikatnya itu ke kita. Dan Allah pasti menyuruh malaikatnya untuk mendatangi. Nasir aku lain, itu aku. Ya, memanggil saya itu maunya apa? Malaikat itu pasti datang. Oh ya Allah, ternyata dia itu menyebutmu, meyakini dirimu sebagai zat yang maha penyembuh ya Allah. Ya Allah, gampang Yusuf, sembuhkan aja. Gimana semua ini lapor? Itu kan gitu ya saya, jalurnya itu ya. Benar. Ini secara aplikatif ya. Kalau secara tekstual mungkin saya lebih paham ya.
Jadi saudara-saudaraku, akhir Ramadan ini kita harus sembuh. Semua penyakit, asam urat apalagi ya, hipertensi ya, semua pencernaan itu harus sembuh. Ini pendidikan yang luar biasa dari Allah. Kalau nggak paham, buka hadis-hadis yang menyangkut Ramadan, keutamaan Ramadan, kebaikan Ramadan, hal-hal yang membuat kita itu istimewa dalam Ramadan. Buka semua. Ayat-ayat yang menyangkut Ramadan, buka semua. Agar apa? Kita tahu. Oh ternyata gini. Oh ternyata gini. Dan sekali lagi dengan ayat Al-Quran, dengan sunnah, jangan pernah takut. Artinya laksanakan. Gak usah ragu. Ya. Seberapapun kita mampu, kita coba. Seberapapun kita mampu, kita coba. Termasuk tadi keistiqomahan kita. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin semua saudara saya sehat di bulan Ramadan, dan saya selalu memproklamirkan di semua media massa, media yang saya ikuti, bahwa Ramadan itu adalah tempat kita terbebaskannya dari penyakit. Ya. Amin. Tempat terbebaskannya semua penyakit. Orang gagal jantung dengan puasa, saya yakin banyak perubahannya. Orang gagal ginjal, saya tanya, dok, kalau gagal ginjal sana nggak boleh puasa. Kata siapa? Saya bilang, kan nanti dehidrasi itu dihitung 24 jam. Ya, kalau jenengan itu mau sebelum sahur itu diperbanyak minumnya, lalu off 12 jam, lalu nanti buka puasa ditambah lagi, ya insya Allah selesai. Ya, jangan jenengan malah bangga. Misalnya kemarin menunjukkan saya nggak puasa karena nggak beli dokter. Sahabat, puasa itu sekali lagi ya, ini statement saya dari penelitian saya. Kalau kita tidak bisa puasa, alamat kesehatan kita itu hancur. Benar. Puasa itu indikator orang sehat. Orang sakit apapun harus berusaha untuk puasa. Dicoba. Karena apa? Indikator puasa itu adalah untuk orang sehat. Semua orang ahli bedah, orang internis di Amerika, Eropa, ya, kalau sudah tidak bisa mengobati pasien itu hanya disuruh puasa model Islam. Karena beda saya, waktu saya penelitian, orang-orang yang puasanya kalau di Islam itu kan 12 sampai 16 ya, mentok mungkin 18 ya. Ini masa-masa tubuh itu bisa regenerasi. Kalau lebih dari 18 jam itu malah merusak tubuh kita. Makanya orang-orang yang sakti, tokoh-tokoh itu yang 1 bulan belum, seminggu belum itu, nanti jaringan sehatnya itu diganti oleh ilmunya. Makanya dia bisa kuat. Makanya dia keluar dari sunatullah. Ya. Kalau sudah keluar dari sunatullah kan ya sangat-sangat. Ya, mau ngomong apa ya, mau jalankan apa, sunatullahnya sudah nggak bekerja. Tapi resikonya nanti saat meninggal biasanya kesulitan. Ya, jadi kebetulan saya pribadi itu mencoba memahami sampai ke sana. Jadi ini gimana? Boleh saya nambah? Oh iya, silakan. Supaya enak diskusinya, yang disampaikan oleh beliau itu bukan hanya seenaknya apa yang disampaikan, enggak. Yang disampaikan oleh beliau pernah disampaikan oleh Nabi. Nabi berkata, "Sumu tasihhu." Berpuasalah engkau, maka engkau akan sehat. Ayah saya, Pak, 2 tahun yang lalu pernah sakit, yaitu adalah maaf ya, susah pipis, susah. Kalau mau pipis harus ada selang-selang yang masuk ke badan dulu. Bayangkan, kata dokter apa? Kata dokter ini harus operasi, harus ini, tak boleh puasa.
apa yang diamalkan oleh ayah saya? Langsung dia puasa. Jadi seperti yang disampaikan oleh dokter, kalau bapak bahagia dengan istilah bapak tak boleh puasa, itu tandanya bapak nggak sehat. Tapi kalau masih bisa puasa, itu sangat bapak kita ini harus bersyukur bahwa berarti engkau ini sehat. Al-ma'idah baitu kulli da'. Orang yang hanya pikirannya makan saja, sedikit-sedikit makan, itu tandanya dia itu badannya ini isinya penyakit. Isinya penyakit. Orang yang banyak makan sama orang yang banyak puasa, lebih sehat orang yang puasa daripada yang banyak makan. Jadi puasa ini bukan cuma hanya perkara yang diperintahkan oleh Allah, yaitu adalah wajib-wajib, fardu-fardu. No. Supaya bisa sehat, sumu tasihhu, berpuasalah. Tapi bukan artinya puasa cuma hanya menahan makan, menahan minum, enggak. Harus as-sawmu huwa al-habsu, bahasa Arabnya. Puasa itu artinya menahan. Menahan apa? Menahan cakap yang tidak baik, menahan pendengaran yang tidak baik, menahan makan, menahan semua yang tidak baik itu bisa tahan. Maaf, bapak-bapak yang ahli hisab yang berkata, saya ini susah, enggak bisa nahan, saya enggak bisa 1 hari tanpa rokok. Itu hanya filsafatnya bapak. Tapi kalau memang benar ada niat mau berhenti, pasti bisa. Maka Ramadan ini seperti sekolah, bisa berubahin dirinya dari baik menjadi lebih baik. Dari malas solat menjadi rajin solat, dari malas ngaji menjadi rajin ngaji. Harus ada pikiran bahwa saya ini tujuan puasa, tujuan Ramadan ini apa? Yaitu adalah cuman hanya menambah iman dan menambah amal dan menguatkan iman. Itulah fungsi Ramadan. Lalu kemudian jangan sampai lewat Ramadan kita tak mendapat doa dari Nabi. Ada 3 orang yang celaka di bulan, ada 3 orang yang celaka sepanjang hidup ini. Di antaranya orang bu'dan liman adraka Ramadhana wa lam yughfar lah. Nabi mau naik mimbar, Nabi mengatakan amin, amin, amin. Sahabat bertanya, engkau mengaminkan doanya siapa? Iki siapa iki? Engkau mengaminkan doa siapa? Apa kata Nabi? Saya mengaminkan doa Sayyidina Jibril. Apa kata Sayyidina Jibril? Bu'dan liman adraka abawayhil kibar walam yabir bihima. Yang pertama, celaka orang yang sudah jelas orang tuanya ada, kunci surga ada, tapi dia mensia-siakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bu'dan liman adraka Ramadhana wa lam yughfar lah. Sudah jelas, sudah tiba dia di bulan Ramadan, tapi dia mensia-siakan. Enggak mau ngaji, malas salat, tak mau berdoa. Pikirannya cuma hanya yaitu adalah makan, bergadang. Ini suara hujan? Apa suara waktu saya sudah selesai? Kasih tahu aja, Pak. Lanjut. Masalahnya saya bukan radio. Nah, bu'dan liman adraka abawayhil kibar, celaka bagi orang yang tidak mau berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu, Bang, bukan cuma hanya di saat mereka hidup saja. Enggak. Saat mereka hidup, saat mereka juga meninggal. Gimana cara berbakti kepada orang tua di saat mereka meninggal? Kita silaturahim kepada teman-temannya. Itu termasuk silaturahim. Kita datang mendoakan mereka, itu termasuk juga berbakti kepada mereka. Jangan disangka mereka itu sudah mati. Enggak, mereka itu cuma hanya pindah alam. Mereka bisa lihat amalan kita. Mereka bahagia, mereka nunggu loh doa dari kita. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Mereka itu melihat kita. Jadi jangan pelit-pelitlah untuk mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, bu'dan liman adraka Ramadan, bu'dan liman adraka abawayhil kibar, bu'dan
bu'dan liman dzukirtu indahu falam yusalli alayhi. Malas bersolawat. Maaf ya. Maaf. Jangan tersinggung. Sedikit-sedikit menyala, sedikit-sedikit mengatakan, untuk apa saya bersolawat? Untuk apa saya bersolawat? Orang yang selalu bersolawat, kata Nabi lagi duduk macam kayak gini. Datang salah satu sahabat berkata, "A'aj'alu kullu salati laka?" Bagaimana kalau saya ini selalu bersolawat kepada engkau ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Yughfaru dzambuk wa yukfa hammuk. Kalau engkau banyak solawat, berapapun, 1000, 2000, 3000, 10.000, maka engkau akan mendapat dua. Pertama, yughfaru dzambuk, dosa-dosa engkau ini diampuni oleh Allah. Yang kedua, wa yukfa hammuk, engkau ini tak banyak pikiran, tak pusinglah dalam kehidupan. Maka inilah amalan-amalan orang tua zaman dulu. Selalu bersolawat, selalu puasa. Untuk apa? Yang pertama, supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, supaya termasuk dari golongan orang-orang soleh, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ini bentar lagi akan azan maghrib. Kalau tidak mau doa berjamaah, enggak apa-apa. Doa masing-masing. Tapi minta tolong, pesan saya satu, apapun yang kita amalkan di dunia ini, selesai kerja, selesai solat, selesai ibadah, selesai kasih nafkah, selesai kasih THR kepada anak, kepada pembantu, kepada supir, kepada orang, berbuat apapunlah di dunia ini, sering-sering baca doa Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Karena semua amalan itu antara diterima atau tidak diterima, kecuali solawat ke baginda Nabi pasti diterima. Maka ditutupilah doa acara ini dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ada salah satu ungkapan kayak gini, Adimis salata ala al-habibi Muhammadi faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna baina al-qabuli wa raddiha. Puasa, solat, ngaji Quran, itu antara diterima atau tidak diterima. Makanya perlulah kita baca Rabbana taqabbal minna. Nabi Ismail bangun Ka'bah, apa yang dia baca setelah itu? Rabbana taqabbal minna. Terimalah amalan kita ini. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa as-salata 'ala al-habibi Muhammadi. Nah, kecuali solawat pasti diterima. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa qiyamana wa sujudana wa tilawatana wa sa'ira a'malina wa sa'ira da'awatina. اللهم اجعلنا من الصالحين واجعلنا وذرياتنا من الصالحين. اللهم اجعلنا حفظة للقرآن يا الله. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا قرة عين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ لنا أندلسيا عامة واحفظ لنا سمارا ومن فيها علماءها وأساتذتها وطلابها ودكاترتها. اللهم احفظ لنا سمارا خاصة من الزلازل ومن الفيضانات ومن الربا ومن الزنا
ومن الفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا أندونيسيا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة.